Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis 8 April 2021 bertepatan dengan 25 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Salati Tarawih, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-10. Dan di sesi yang ke-10 ini masuk kepada pembahasan yang kontemporer tentang permasalahan bolehkah bagi seorang imam di saat tarawih untuk membaca mushaf di tangannya sambil menjadi imam membaca mushaf. Permasalahan ini kita bahas dikarenakan banyaknya pertanyaan dan permasalahan seperti ini banyak terjadi di negeri Ajam. Adapun di negeri Arab, terutama di tempat-tempat yang mulia seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dan di tempat kami dulu Syekh Mukbil, maka para imam mereka hufaz. Kebanyakan merampungkan Al-Quran lebih dari 2 kali, sekitar 3 kali dalam 1 bulan atau lebih. Alhasil, mereka tidak butuh kepada membawa mushaf ataupun hafalannya muzakzak dan dipaksakan kemudian membaca. Maka pembahasan yang akan kita bahas seperti ini sekarang adalah pembahasan yang mana wakil terjadi di negeri kaum muslimin yang ajam, yang bukan dari Arab, dan mereka menghafal Quran tidak mungkin seperti kebanyakan di antara kita. Maka permasalahan hal ya umul qaum binadhar ilal mushaf, apakah boleh seorang imam memimpin salat dan dia sambil memegang mushaf dan membaca Al-Quran? Maka permasalahan seperti ini telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Telah berpendapat, ucapan yang pertama seperti ucapan Abu Hanifah, ila fasadi shalah man qara'a fi sholati tarawih minal mushaf, dan diikuti oleh Al-Marwazi seperti di Mukhtasar Qiyamil Lail. Disebutkan madhab yang pertama dari madhab Abu Hanifah, bahwa orang yang melaksanakan salat membaca mushaf, maka salatnya itu fasad, salatnya itu batal. Dan pendapat Abu Hanifah ini banyak dari para ulama yang memprotesnya. Di antaranya Al-Marwazi seperti di Mukhtasar Qiyamul Lail di halaman 234 mengatakan, la ya'lam ahadan qabla Abi Hanifah afsada salatahu. Maka tidak ada yang mengatakan dari salaf yang mengatakan batal puasa orang yang membaca Al-Quran di saat salat tarawih, menjadi imam
ataupun salat malam berkesendirian. Dan diikuti pendapat Abu Hanifah ini oleh kelompok Az-Zahiriyah. Siapa yang mempopulerkan Az-Zahiriyah? Ibnu Hazm. Maka di kitabnya Al-Muhalla menyebutkan ila butlan salati man fa'ala dzalik. Batalnya salat yang melaksanakan demikian. Jika kita rujuk pendalilan mereka, pendalilannya perkara yang tidak jelas. Pertama, permasalahan hadis, yang mana hadis ini di Sahih Al-Bukhari, inna salata la sugla, bahwa salat itu dalam keadaan sibuk. Maka ini wajah pendalilannya. Adapun pendalilan di dalam hadis disebutkan asar-asar bahwa membaca mushaf di saat sedang salat adalah tasyabbuh dengan al-Yahud wan Nasara. Maka ini wajah pendalilan yang dijadikan oleh ucapan yang pertama. Dan perkara yang kedua, mereka yang membolehkan, namun maknanya boleh, adalah rukhsah bagi seorang imam untuk membaca Al-Quran dengan mushaf. Dan ini zahirnya adalah pendapat jumhur ulama. Pendalilannya adalah fi'lus salaf, di mana manhaj kita adalah manhaj salafi. Dalam berbagai perkara kita merujuk kepada as-salafus saleh dari perkara-perkara yang tidak datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara nas ataupun pendapat-pendapat yang kontemporer. Maka Imam Al-Bukhari telah menyebutkan di dalam sahihnya dengan mu'allaq, dan telah kita pelajari hadis mu'allaq di pelajaran kita Tashilu Mustalahil Hadits. Qala Imam Al-Bukhari babu imamatil abd wal maula wa kanat Aisyah ya ummuha abduha Zakwan minal mushaf. Berkata Imam Al-Bukhari bab diperbolehkannya seorang hamba, makna hamba di sini budak, seorang budak menjadi imam. Dan pendalilannya dulu Aisyah di saat melaksanakan sholat tarawih, jelasnya setelah meninggal Nabi, yang menjadi imamnya itu adalah budaknya. Dan di sini disebutkan budaknya Zakwan minal mushaf. Budaknya laki-laki Zakwan membaca dari mushaf. Syahidnya Aisyah mengetahui keadaan ini, dan oleh Aisyah dibiarkan karena memang dibutuhkan agar mentadaburi Al-Quran di saat sholat di belakang dari budak tersebut. Dan pendalilan dengan asar ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari mu'allaqan. Jelas hukum mu'allaq telah kita bahas. Bisa jadi sahih, bisa jadi dhaif. Karena tidak disebutkan sanad oleh Imam Al-Bukhari. Langsung kepada Aisyah. Dan Al-Bukhari tidak mendengar dari Aisyah. Namun alhamdulillah telah disambung sanadnya di dalam kitab yang lain. Pertama, di dalam kitab yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitabnya Al-Masahif. Dan juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Musannaf. Maka dari kedua jalan
yang diriwayatkan oleh keduanya, maka diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari jalan Ibnu Ulayyah. Man huwa Ibnu Ulayyah? Ismail Ibnu Ulayyah. Maka dia imam muhaddis. Marah jika disebutkan Ibnu Ulayyah karena dinisbahkan kepada neneknya. Kama Hudzaifah matalan Ibnu Fulanah. Kaif? Anak Ibnu Sa'id, anak laki-laki. Kaif Ibnu Ulayyah? Ulayyah nama neneknya. Cuman sudah terkenal seperti itu. Ya sudah, Ibrahim Ibnu Ulayyah. Wa huwa imam masyhur. Khalas. Enggak apa-apa. Maka bukan ghibah insyaallah. Hadatsana Ismail Ibnu Ulayyah imam an Ayyub. Man huwa Ayyub? Ayyub Ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Sami'tul Qasim yaqul. Kana ya'umu Aisyah abdun yaqra'u fil mushaf. Bahwa dulu Aisyah radhiyallahu anha mempunyai budak. Yang mana budaknya itu dijadikan imam oleh Aisyah untuk melaksanakan sholat tarawih. Dan dia melihat kepada mushaf. Ini dia syahidnya. Kemudian datang jalan yang lain dari Waqi', man huwa Waqi' Ibnu Jarrah, hadatsana Hisham Ibnu Urwah an Abi Bakar Ibni Abi Mulaikah dari Aisyah. Di sini jalan yang kedua dari Abu Bakar Ibnu Abi Mulaikah yang thiqah sama dengan Al-Qasim. Wa huwa Al-Qasim Ibnu Muhammad. Dari khabar yang kedua dari Abu Bakar Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah bahwa Aisyah i'taqat gulaman an duburin fakana ya ummuha fi Ramadan. Bahwa Aisyah membebaskan budak an duburin fakana ya ummuha fi Ramadan, dan dia menjadi imam di bulan Ramadan bagi Aisyah. Apa makna i'taqat gulaman an duburin? Bahwa Aisyah membebaskan budak anduburin. Ma makna? Maknanya adalah hadhihi al-istilah fi ilmil fiqh, dalam permasalahan perbudakan. I'taqat anduburin maknanya adalah Aisyah membebaskan budaknya di riwayat bernama Zakwan kama fi Al-Bukhari mu'allaqan. Anduburin maknanya jika aku mati maka kamu bebas dari perbudakan. Ada makna i'taqat anduburin. Tanpa usah dibayar dengan uang, mengumpulkan sekitar beberapa dirham emas, bekerja selama setahun, 2 tahun, 10 tahun, bekerja keras untuk mengumpulkan uang kepada tuannya. Tidak. Kamu hidup melayani aku. Aku meninggal otomatis bebas. Itu maknanya i'taqat anduburin. Selama dia masih hidup menjadi budaknya. Kemudian setelah meninggal maka bebas. Ini makna dari ucapan Abu Bakar Ibnu Abi Mulaikah. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Imam Abi Daud di kitabnya Al-Masahif. Sama dari Ayyub As-Sikhtiyani, awalan dari Ismail Ibnu Ulayyah, dari Ayyub, dari Al-Qasim Ibnu Muhammad. Kana ya ummu Aisyah abdun yaqra'u fil mushaf. Bahwa dulu Aisyah mempunyai budak yang menjadi imam membaca dari mushaf. Di sini poin pendalilannya yaqra'u fil mushaf. Di beberapa riwayat disebutkan yaqra'u fil mushaf. Karena inilah poin pendalilan. Membaca dari mushaf. Dan dari jalan yang lain juga. Dari Ishaq Ibnu Ibrahim. Dari Sulaiman. Dari Hammad.
dari Ayyub As-Sikhtiyani. Sama dengan lafaz ini. Dan lafaznya dari Ibnu Abi Mulaikah, anak Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'umuha gulamaha Zakwanu fil mushaf. Disebutkan di sini namanya adalah Zakwan dengan mushaf. Maka dari sini barakallahu fikum, dari asar yang kami sebutkan jalan-jalannya, semua sanadnya bertumpu kepada dua jalan. Pertama dari jalan Al-Qasim ibnu Muhammad wa huwa thiqah dari Aisyah. Dan sebelumnya masyhur dari Ibnu Ulayyah, dari Ayyub, dari Al-Qasim ibnu Muhammad, dari Aisyah. Maka sanadnya thiqah. Semua rijalnya thiqat, sanadnya sahih. Dan yang kedua datang dari Ayyub, dari Ibnu Abi Mulaikah. Dan juga sanadnya sahih. Kesimpulannya barakallahu fikum, asar Aisyah dijadikan pendalilan oleh jumhur ulama tentang bolehnya membaca mushaf di saat sedang menjadi imam. Dan di sini maknanya barakallahu fikum, pembahasan kita karena dalam permasalahan tarawih maka boleh